Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Dinda Rosana, NIM 2018-043-0151 dari mata kuliah Keuangan Internasional, Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang valuta asing. Untuk materi yang pertama itu mengenai pengertian kurs valuta asing. Apa itu kurs valuta asing? Secara sederhana, kurs mata uang asing atau biasa disebut kurs valuta asing adalah rasio nilai antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Artinya, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Lalu, kurs adalah nilai suatu mata uang jika dipertukarkan dengan mata uang lain. Artinya, nilai suatu mata uang ditentukan oleh nilai tukar mata uang tersebut terhadap mata uang lainnya. Kurs adalah harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan mata uang negara lain. Artinya, kurs menyatakan harga suatu mata uang jika diperjualbelikan dengan mata uang lain. Berikut contoh dari soal perhitungan kurs. Kurs euro per USD dolar 1,3 ribu artinya 1 euro sebanding dengan 1,3 ribu dolar Amerika, atau 1 euro dapat ditukar dengan 1,3 ribu dolar Amerika. Kurs yang berlaku dan ditetapkan di pasar spot disebut sebagai kurs spot atau spot rate. Kurs memiliki dua nilai, yaitu kurs beli atau bid rate atau buying rate dan kurs jual atau ex rate atau selling rate. Pengertian kurs beli dan jual selalu dilihat dari sisi atau pihak bank, dealer, atau pedagang mata uang asing. Misal, nilai tukar euro terhadap dolar Amerika di Bank X dinyatakan dengan kurs beli euro per USD dolar 1,3 ribu dan kurs jual euro per USD 1,305, maka Bank X akan memberikan kutipan kepada nasabahnya dalam bentuk Euro USD dolar 1,3 ribu dikurangi 1,305 artinya Bank X akan membeli 1 euro dari nasabah dengan harga US dolar 1,3 ribu. Yang kedua, Bank X akan menjual 1 euro ke nasabah dengan harga US dolar 1,305. Selanjutnya, nasabah akan membeli 1 euro dari Bank X dengan harga US dolar 1,305. Nasabah akan menjual 1 euro ke Bank X dengan harga 1,3 ribu US dollar. Pada pasar antara bank quotation kurs mata uang asing ditulis dengan lebih ringkas yaitu euro per USD dolar 1,3 ribu dikurangi dengan 1,305 ditulis dengan quotation US dollar per euro 1,3 ribu per 0,5. Materi yang selanjutnya itu pengertian split kurs valuta asing. Apa itu split valuta asing? Kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli. Selisih antara kurs jual dan kurs beli disebut sebagai split. Ini adalah kaidah mendasar perdagangan. Adapun yang diperdagangkannya adalah pedagang akan selalu membeli pada harga yang lebih rendah dan kemudian menjual dengan harga yang lebih tinggi. Bank sebagai pedagang mata uang asing akan melakukan hal yang sama. Jadi, split adalah selisih antara harga jual dan beli yang merupakan komponen dari biaya transaksi. Selisih kurs ini adalah keuntungan bagi pihak bank atau dealer yang diperoleh dari setiap transaksi mata uang asing. Untuk materi selanjutnya itu mengenai kutipan kurs mata uang asing. Pada kutipan kurs mata uang asing ini terdapat 4 jenis. Yang pertama itu ada direct quotation, yang kedua indirect quotation, ketiga euro quotation, dan yang terakhir itu ada American quotation. Penjelasannya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk kutipan kurs mata uang asing yang pertama itu mengenai direct quotation. Direct quotation menunjukkan satu unit mata uang asing yang dinyatakan dengan unit mata uang lokal atau domestik. Contohnya, lokal atau domestik di Indonesia. Rp12.000 Indonesia per 1 dolar Amerika sama dengan 12.000 per 1 dolar atau rupiah 12.000 per USD dolar 1 atau 1 dolar Amerika sama dengan 12.000 rupiah Indonesia atau bisa ditulis juga dengan 1 dolar sama dengan 12 rupiah. Lalu untuk contoh yang kedua itu ada lokal atau domestik di Jepang. 110 yen Jepang per 1 dolar Amerika. Artinya 110 yen Jepang per 1 dolar atau yen Jepang 110 per USD dolar 1.
1 dolar Amerika sama dengan 110 yen Jepang. Yang artinya 1 dolar sama dengan 110 yen Jepang. Penulisan atau kutipan atau quotation untuk kedua kurs di atas yaitu penulisan yang pertama ada USD dolar per IDR 12.000. Lalu untuk yang kedua ada USD dolar per yen Jepang 110 kok. Untuk kutipan kurs mata uang yang kedua yaitu ada indirect quotation. Contohnya yang pertama itu ada lokal atau domestik di Indonesia. Rp12.000 Indonesia per 1 dolar Amerika atau 1 rupiah Indonesia sama dengan 1 per 12.000 sama dengan 0,00083 dolar Amerika. Maka indirect quotation-nya 0,00083 dolar Amerika per 1 rupiah Indonesia. Lalu yang kedua, lokal atau domestik Jepang, 110 yen Jepang per 1 dolar Amerika atau 1 yen Jepang sama dengan 1 per 110 sama dengan 0,00909 dolar Amerika. Maka indirect dari quotation-nya yaitu 0,00909 dolar Amerika per 1 yen Jepang. Penulisan atau kutipan quotation untuk kedua kurs di atas adalah yang pertama ada indeks rupiah per US dollar 0,00083, yang kedua yaitu ada yen Jepang per US dollar yaitu 0,00909. Untuk materi kutipan kurs mata uang asing yang ketiga dan keempat ini merupakan penulisan kurs mata uang asing yang berlaku di pasar internasional, dikenal dengan metode Euro Quotation dan America Quotation. Untuk yang ketiga itu ada Europe Quotation yang artinya Europe ini menyatakan 1 unit dolar Amerika dengan unit mata uang asing lainnya. Contohnya 110 yen Jepang per 1 dolar Amerika sama dengan 110 yen Jepang per 1 dolar atau yen Jepang 110 per USD dolar 1. 1 dolar Amerika sama dengan 110 yen Jepang atau 1 dolar sama dengan 110 yen. Untuk materi kutipan kurs mata uang asing yang terakhir yaitu ada American Quotation. America Quotation ini menyatakan 1 unit mata uang asing dengan unit mata uang dolar Amerika. Contohnya 1,3900 dolar Amerika per 1 euro atau 1 euro sama dengan 1,3900 dolar Amerika. Lalu yang kedua ada 1,5900 dolar Amerika per 1 pound sterling Inggris, yaitu 1 pound sterling Inggris sama dengan 1,5900 dolar Amerika atau 1,5900 dolar Amerika per 1 pound sterling Inggris. Lalu penulisan atau kutipan quotation untuk kedua kurs di atas menjadi yang pertama itu ada euro per USD dolar 1,3900 dan pound sterling Inggris per US dollar 1,5900. Untuk materi selanjutnya itu mengenai devaluasi dan revaluasi mata uang negara atau valuta asing. Apa sih devaluasi dan revaluasi mata uang negara valuta asing? Yang pertama itu ada devaluasi. Devaluasi ini merupakan sebuah tindakan yang diambil oleh pemerintahan suatu negara dengan menurunkan nilai mata uangnya terhadap nilai mata uang asing. Tujuan dari devaluasi sendiri yaitu dalam jangka pendek, kebijakan devaluasi bertujuan untuk mendorong ekspor dan membatasi impor, sehingga dapat mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Hal ini akan berdampak pada perbaikan posisi BOP atau Balance of Payment. Kebijakan devaluasi ini juga harus mendapatkan izin dari IMF atau International Monetary Fund. Lalu yang kedua ada revaluasi. Apa sih revaluasi itu? Revaluasi itu merupakan sebuah tindakan yang diambil oleh pemerintahan suatu negara dengan menaikkan nilai mata uangnya terhadap nilai mata uang asing. Tujuan dari revaluasi ini, kebijakan revaluasi dilakukan karena kondisi perekonomian negara sudah dinilai mencapai atau mendekati full employment atau terjadi kecenderungan inflasi. Materi selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurs diantaranya yang pertama itu ada faktor penyebab perubahan kurs secara langsung dan yang kedua ada faktor penyebab perubahan kurs secara tidak langsung. Untuk faktor yang mempengaruhi kurs, pada yang pertama itu faktor penyebab perubahan kurs secara langsung. Secara langsung, permintaan dan penawaran terhadap valuta asing akan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, itu ada permintaan falas akan ditentukan oleh impor barang dan jasa ke dalam negeri dan ekspor modal dari dalam ke luar negeri. Lalu yang kedua, ada penawaran falas akan ditentukan oleh ekspor barang dan jasa ke luar negeri dan impor modal dari luar negeri ke dalam negeri. Masih pada faktor yang mempengaruhi perubahan kurs.
faktor penyebab perubahan kurs secara tidak langsung. Adapun secara tidak langsung, permintaan dan penawaran valuta asing akan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, itu ada posisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran memiliki pengaruh terhadap nilai tukar dari mata uang dalam negeri. Jika neraca pembayaran defisit, maka permintaan terhadap valuta asing akan meningkat, sehingga menyebabkan nilai rupiah melemah. Sebaliknya, jika neraca pembayaran surplus, permintaan terhadap valuta asing akan menurun dan dalam hal ini menyebabkan nilai rupiah menguat. Lalu yang kedua itu ada tingkat inflasi. Jika faktor-faktor ekonomi lainnya dianggap tetap atau ceteris paribus, maka kenaikan tingkat harga atau inflasi akan mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. Penurunan daya beli mata uang yang ditunjukkan oleh kenaikan tingkat harga di negara yang bersangkutan akan diikuti dengan depresiasi atau pelemahan nilai tukar mata uang negara tersebut. Atau sebaliknya, kenaikan daya beli mata uang domestik akan mengakibatkan apresiasi atau penguatan nilai tukar mata uang domestik tersebut. Faktor yang ketiga itu ada tingkat bunga. Dengan asuransi ceteris paribus, kenaikan tingkat suku bunga bank untuk mata uang domestik akan menyebabkan mata uang domestik mengalami apresiasi terhadap nilai mata uang negara lain. Lalu yang keempat, ada tingkat pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional hanya akan mempengaruhi nilai tukar melalui tingkat permintaan valuta asing. Kenaikan pendapatan nasional diiringi dengan meningkatnya kegiatan transaksi ekonomi melalui kenaikan impor akan meningkatkan permintaan terhadap valuta asing sehingga menyebabkan nilai mata uang domestik terdepresiasi. Lalu yang kelima itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi dapat mempengaruhi pergerakan kurs. Ketika kebijakan bank sentral bersifat ekspansif dengan menambah jumlah uang yang beredar, maka akan mendorong kenaikan harga-harga atau inflasi. Inflasi pada akhirnya menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi. Hal ini disebabkan oleh daya beli rupiah uang yang akan turun terhadap barang dan jasa jika dibandingkan dengan valuta asing. Dan yang terakhir itu ada ekspektasi dan spekulasi. Untuk sistem nilai tukar yang diserahkan kepada mekanisme pasar secara bebas, seperti halnya rupiah dan sebagian besar mata uang negara-negara di dunia, sehingga perubahan nilai tukar rupiah dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi non-ekonomi. Sebagian permintaan terhadap valuta asing disebabkan oleh adanya pemikiran bahwa di masa yang akan datang, nilai tukar suatu mata uang akan naik atau turun, sehingga masyarakat akan membeli atau menjual terhadap mata uang atau valuta asing tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang perhitungan apresiasi dan depresiasi mata uang valuta asing. Apa sih apresiasi dan depresiasi itu? Yang pertama, apresiasi valuta asing merupakan mata uang akan mengalami penguatan atau pelemahan terhadap mata uang lainnya. Mata uang yang mengalami penguatan relatif terhadap mata uang lainnya dinyatakan sebagai mata uang yang terapresiasi. Lalu, depresiasi valuta asing. Depresiasi valuta asing itu merupakan mata uang yang nilainya turun terhadap mata uang lainnya disebut mata uang yang mengalami depresiasi. Istilah depresiasi dan apresiasi biasanya digunakan pada mata uang suatu negara yang menganut sistem kurs mengambang. Materi selanjutnya masih di perhitungan apresiasi dan depresiasi mata uang valuta asing. Yang pertama itu mengenai contoh perhitungan apresiasi valuta asing. Bagaimana sih untuk perhitungan apresiasi valuta asing? Contohnya seperti soal pada slide berikut. Kemarin kurs euro per US dollar itu 1,3000, kemudian hari ini menjadi euro per US dollar itu 1,3100. Maka kurs euro per US dollar menguat sebesar. Caranya dengan euro per US dollar 1,3100 dikurangi euro per US dollar 1,3000 sama dengan euro per US dollar 0,0100 atau 100 poin. Artinya, euro terapresiasi terhadap dolar Amerika atau sebaliknya, dolar Amerika mengalami depresiasi terhadap euro. Penguatan kurs euro per US dollar mencerminkan bahwa nilai euro naik atau dolar Amerika turun. Euro dapat menjadi lebih mahal atau dolar Amerika menjadi lebih murah. Jumlah dolar Amerika yang diperlukan untuk membeli euro menjadi lebih banyak. Contoh perhitungan yang kedua itu mengenai contoh perhitungan depresiasi valuta asing. Soalnya seperti bulan lalu kurs euro per US dollar itu 1,3100. Kemudian bulan ini menjadi euro per US dollar 1,3000, maka kurs euro per US dollar melemah sebesar sedikit. Pada bulan lalu untuk membeli 1 euro dibutuhkan 1,3100 US dollar, namun pada bulan ini untuk membeli 1 euro hanya butuh 1,3000 US. Sekian untuk materi valuta asing yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.